Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspa Tikan Madani dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Seni Rupa. Nah, untuk saat ini kami akan memaparkan suatu materi mengenai landasan historis pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum memasuki ke inti materinya, izinkan saya untuk memaparkan gambaran singkat mengenai landasan historis itu apa itu. Jadi, landasan historis ini merupakan suatu fakta sejarah yang menjadi dasar pengembangan pendidikan. Landasan historis ini bisa untuk pengembangan kurikulum, terus tujuan, materi, modul pembelajaran, bahkan evaluasi gitu. Nah, selanjutnya langsung aja gitu ya ke materi intinya yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 5 juga. Yang pertama mengenai landasan historis pendidikan di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha yang akan disampaikan oleh rekan saya bernama Arta Satriadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arta Satriadi. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan di zaman Hindu dan Buddha. Nah, pendidikan di zaman Hindu dan Buddha ini bersifat informal, religi, dan penghormatan tinggi terhadap guru. Nah, tujuan dari pendidikan Hindu dan Buddha ini adalah dididik dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai moksa bagi umat Hindu dan juga nirwana bagi umat Buddha. Nah, secara khusus tujuan pendidikan di zaman ini, yaitu bagi kaum Brahmana, adalah untuk menguasai kitab-kitab suci. Bagi kaum ksatria adalah untuk memiliki pengetahuan teoritis tentang pengetahuan kerajaan, strategi, dan lainnya tentang kerajaan. Bagi kaum atau rakyat biasa, untuk masyarakat ini memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, seperti bertani, berkebun, nelayan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri Syawal Maharani dengan NIM 2409485. Saya dari kelompok 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan zaman Islam. Nah, yang pertama tuh ada ciri-ciri pendidikan zaman Islam. Yang pertama ada bersifat formal dan non formal, dan yang kedua tuh berpusat pada pengajar. Yang pertama ada ciri-ciri pendidikan zaman Islam. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama tuh bersifat formal dan non formal, dan yang kedua berpusat pada pengajaran agama Islam, dan yang ketiga tuh adalah masjid dan madrasah itu sebagai pusat pendidikan. Ada metode pendidikan dan ada metode pembelajaran. Metode pendidikan itu yang pertama ada ceramah, yang kedua ada keteladanan dan pembiasaan, dan yang ketiga ada kisah, dan keempat ada nasihat dan dialog, dan yang kelima ada hafalan, dan yang keenam ada diskusi dan debat, dan yang ketujuh ada isyarat. Terus ada metode pembelajaran itu yang pertama ada ceramah, hafalan, dan latihan. Yang kedua ada diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga ada praktik langsung dan pembelajaran berbasis pengalaman, dan yang keempat ada pendidikan non formal melalui interaksi interpersonal. Dan juga ada jenis pendidikan dalam Islam. Itu yang pertama pendidikan agama seperti Al-Quran, hadis, dan yang kedua ada ilmu pengetahuan umum, itu seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Terus yang ketiga ada sastra dan bahasa Arab, dan yang keempat ada keterampilan dan seni, itu seperti musik dan ilmu alam. Ada metode pendidikan dan ada metode pembelajaran. Metode pendidikan itu yang pertama ada ceramah, yang
kedua ada keteladanan dan pembiasaan, dan yang ketiga ada kisah, dan keempat ada nasihat dan dialog, dan yang kelima ada hafalan, dan yang keenam ada diskusi dan debat, dan yang ketujuh ada isyarat. Terus ada metode pembelajaran itu, yang pertama ada ceramah, hafalan, dan latihan. Yang kedua ada diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga ada praktik langsung dan pembelajaran berbasis pengalaman, dan yang keempat ada pendidikan non formal melalui interaksi interpersonal. Oke, terima kasih kepada Indri yang telah memaparkan materi sebelumnya. Saat ini saya Puspatikan Madani akan menjelaskan mengenai landasan historis pendidikan zaman Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, sistem pendidikan yang diterapkan memiliki dasar historis yang kuat dan berorientasi pada kepentingan kolonial. Pendidikan pada masa ini bersifat formal dengan struktur yang berjenjang, namun tidak bertujuan untuk mencerdaskan seluruh rakyat, melainkan lebih kepada kepentingan pemerintah kolonial. Nah, untuk itu, sistem pendidikan ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, pendidikan lebih berpusat pada kepentingan kolonial daripada kepentingan pribumi. Artinya, tujuan utama pendidikan adalah untuk mendukung administrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan Belanda, dan bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang kedua, hanya kalangan elit yang memiliki akses ke sekolah-sekolah terbaik. Sementara itu, rakyat biasa hanya mendapatkan pendidikan dasar yang sangat terbatas dengan materi yang sangat minim gitu. Nah, pada masa Hindia Belanda ini, pendidikan memiliki tujuan yang berbeda bagi setiap lapisan masyarakat. Nah, bagi pegawai administrasi, mereka dididik di sekolah khusus untuk bekerja dalam pemerintah kolonial. Ini bertujuan agar mereka dapat menjalankan administrasi tanpa memberikan ancaman bagi kekuasaan Belanda gitu. Sementara itu, bagi kaum elit pribumi, pendidikan diberikan dalam skala yang terbatas. Mereka memperoleh akses ke jenjang pendidikan lebih tinggi, namun tetap dalam batasan yang tidak memungkinkan mereka untuk menentang sistem kolonial tersebut. Sedangkan bagi masyarakat umum, pendidikan hanya berfokus pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung gitu. Mereka tidak memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, sementara itu, sistem pendidikan kolonial terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, itu ada pendidikan dasar yang dihususkan atau diperuntukkan bagi rakyat biasa dan elit pribumi. Dan yang kedua itu ada pendidikan menengah yang hanya bisa diakses oleh anak-anak elit pribumi, khususnya anak elit pribumi yang terpilih gitu. Dan yang ketiga itu yang sangat terbatas lagi. Jadi ini tuh lebih terbatas lagi bagi pribumi yang hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat yang sangat ketat. Yang terakhir ini ada pendidikan kejuruan yang lebih berfokus pada pelajaran keterampilan kerja guna untuk mendukung kebutuhan industri kolonial gitu. Nah, adapun metode pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah pada masa kolonial sangat berbeda dengan sistem pendidikan modern. Beberapa metode utama yang diterapkannya antara lain adalah pengajaran klasikal, di mana sistem kelas yang diterapkan menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa hanya sebagai penerima informasi tanpa banyak interaksi. Yang kedua, itu ada disiplin ketat dengan aturan yang keras dan sistem hierarki yang membatasi kebebasan berpikir siswa. Yang ketiga, ada hafalan dan repetisi yang menekankan kepada pembelajaran berbasis hafalan tanpa ruang untuk berpikir kritis atau mendiskusikan materi secara mendalam. Dan yang terakhir itu ada seleksi ketat yang menyebabkan hanya segelintir siswa pribumi saja dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, adapun dalam sistem kolonial, model pembelajaran yang digunakan sangat kaku dan menekankan kepatuhan terhadap sistem kolonial. Metode ceramah dan hafalan menjadi cara utama dalam mengajarkan siswa dengan pembelajaran yang lebih menekankan keterampilan kerja dibandingkan pengembangan intelektual.
Jadi pembelajaran pada masa itu juga bersifat satu arah, di mana guru menyampaikan materi tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi atau berpikir kritis. Sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa siswa hanya menerima informasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah kolonial tanpa kesempatan untuk mempertanyakan atau mengembangkan pemikirannya sendiri. Dengan demikian, pendidikan pada masa Hindia Belanda ini bertujuan untuk mendukung kepentingan kolonial dan bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia secara menyerumburu gitu. Jadi seperti itu. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Zahar. Kepadanya kami persilahkan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Zahra Nurhatinisa dengan NIM 2401449. Di sini aku akan ngejelasin materi tentang pendidikan taman siswa. Sebelum ke materinya, kalian tahu nggak sih apa itu taman siswa? Taman siswa atau National on the West Institut Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Bapak Cahya Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman siswa didirikan sebagai awal pembentukan karakter oleh putra pelajar di Indonesia yang menantang sistem pendidikan pada masa kolonial. Selanjutnya ada asas pendidikan taman siswa. Yang pertama adalah hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, pelajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka. Yang ketiga, pendidikan berdasarkan kebenaran sendiri. Keempat, pendidikan harus mengabdi sepenuhnya pada sang anak. Yang kelima, pendidikan harus dipikul sendiri dengan pendapatan uang biasa. Pada azas selalu ada dasar. Di dalamnya ada pancadharma yang meliputi kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Dan pendidikan taman siswa mendidik anak agar percaya pada kekuatan sendiri, tidak menggantungkan diri pada kekuatan orang lain, dan atas dasar budaya bangsa sendiri. Kira ada peranan pendidik. Yang pertama, Keturi Handayani. Yang kedua, Ing Ngajia Mangunkarso. Yang ketiga, Ing Ngarso Sungtulodo. Baik, itulah materi yang telah tersampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Dan juga tak lupa kepada teman-teman semua yang telah menyimak materi ini. Semoga dengan menontonnya video ini akan menambahkan wawasan yang menjadikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.